Selain Bang Martin, saya juga sudah kedatangan nih Dr. Nasir yang merupakan Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia. Dokter, selamat malam, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. kalau tadi kita sudah sempat berbincang dengan Bang Martin di sini bahwa saya tidak bisa menyimpulkan ya karena memang agak sedikit hard atau strong statement kalau dibilang kuasa hukum kecewa dengan hasil otopsi yang kedua. Tapi ternyata apa yang bisa kita garis bawahi, luka kekerasan hal lain itu tidak ditemukan. Berarti luka hanya karena senjata api. Sementara kan banyak sekali asumsi kecurigaan berkembang di masyarakat ini. Apakah jangan-jangan Joshua ini sebelum dihabisi nyawanya ditembak ada luka-luka lainnya disebabkan oleh penyiksaan atau juga pemukulan. Nah, Dok, sebenarnya seberapa berharap sih luka-luka akibat kekerasan pukulan dan lain-lain bisa ditemukan untuk otopsi kedua yang pasti memang jarak meninggalnya lebih lama ya dibandingkan otopsi yang pertama? Ya, memang ada beberapa hal yang harus kita sebetulnya jujur kita harus sampaikan. Yang pertama, pada kawan-kawan yang melakukan otopsi kedua itu tentu berada pada posisi yang lebih sulit dibandingkan otopsi pertama. Mengapa? Karena sudah 19 hari, 20 hari sejak kematian, sejak dikebumikan, itu kemudian baru dilakukan otopsi. Ada proses-proses yang denaturasi protein, proses-proses pembusukan dan sebagainya sudah terjadi. Dan itu merupakan sebuah faktor yang cukup besar. Yang kedua, beliau almarhum itu sebelum dimakamkan itu juga ada proses persentuhan dengan bahan-bahan formalin dan sebagainya. Itu juga ikut memperburuk keadaan. Kemudian ada hal lain selain pembusukan dan faktor-faktor kimia lain itu begini, hal ini ada asumsi, ada sebuah perkiraan, ada sebuah harapan sama bos saya ini, harapan bahwa ada seperti ini ya, karena ada seperti ini, ada seperti ini. Kemudian setelah dilakukan sebuah pemeriksaan yang menurut saya komprehensif, itu tidak ditemukan. Seharusnya tidak perlu kecewa. Kenapa? Kita ini harus ada kepercayaan. Memang ini agak sedikit terbawa dengan peristiwanya, peristiwa besarnya, di mana ada keterangan-keterangan yang kemudian diragukan akurasinya. Tapi saya kira kalau persoalan otopsi ini saya berpikir tidak perlu diragukan. Kenapa? Tentu ada alasannya, Pak. Alasan pertama, apa yang ditemukan pada otopsi kedua tidak berbeda jauh dengan otopsi pertama. Tidak berbeda jauh. Kenapa tidak berbeda jauh? Saya tidak membaca. Kedua otopsi saya tidak membaca. Tapi saya pikir tidak berbeda jauh. Karena begini, Pak. Ini polisi, tapi dia dokter. Dia melakukan, melihat, merekam, mencatat, dan kemudian melaporkan apa yang dia temukan. Memang akan ada temuan-temuan itu dia tulis, dia catat. Dan itulah yang akan menjadi visum et repertum. Pernyataan-pernyataan itu yang secara keseluruhan disebut visum et repertum. Visum et repertum ini dapat digunakan oleh polisi berdasarkan pasal 184 KUHP, bisa sebagai dokumen, tapi juga bisa sebagai petunjuk. Nah, disinilah letaknya. Kalau pada otopsi pertama, itu ya jenazah masih mudah dideskripsikan. Tapi mungkin pada otopsi kedua sudah lebih ada kesulitan. Tapi kan mereka itu punya ilmu. Mengatasi kesulitan itu dia tahu itu. Dia tahu, dia paham. Sehingga menurut saya tidak banyak perbedaan antara otopsi 1 dan otopsi 2. Ini menurut pemahaman saya yang belajar soal hukum sedikit, belajar juga soal kedokteran sedikit, saya mencoba meramu, itu tidak akan ada perbedaan. Yang pertama, mereka ini yang melakukan otopsi pertama itu dokter polisi. Saya berpikir ketika dia membuat itu, dia tidak terpengaruh oleh kekuasaan dan kewenangan Sambo. Itu ya. Saya sedikit lagi saya tambahkan. Yang kedua,
pada dokter forensik yang kedua, dia bekerja ini benar-benar serius. Tidak mungkin dia dipengaruhi oleh apa-apa dan sebagainya. Kalau toh ini yang saya mau sampaikan, nah mungkin tidak saat sekarang, kalau ada kesempatan lain saya akan bilang, mengapa kawan-kawan pengacara atau sebagian masyarakat meragukan? Mengapa ini meragukan? Ini sebetulnya pertanyaan juga yang perlu kita jawab. Kalau ada kesempatan saya akan menjawab pertanyaan itu. Saya sudah diberi kode sama dia harus berhenti bicara. Dok, sebenarnya begini, kalau tadi dokter bilang untuk otopsi kedua ini pasti lebih sulit dibandingkan yang pertama. Karena jarak kematian, tubuh juga sudah mendapat formalin, dan lain-lain. Mengapa tim forensik ini begitu yakin bahwa luka yang ada di Joshua itu bukan luka karena kekerasan lain, tapi murni semuanya karena senjata api? Itu ilmu. Itu kemampuan dia mendeteksi. Ketika Anda datang pada dokter kebidanan dan dilakukan pemeriksaan, dia tahu ada tumor itu di rahim. Itu ilmu. Dan kita harus percaya terhadap keyakinan dokter. Dan dia tidak sendiri, dia kan beberapa orang. Saya kira buanglah jauh-jauh faktor tidak percaya. Sebetulnya saya sekalian jawab ini, dapat kesempatan, nanti sebentar dipotong lagi sama beliau. Saya mau bilang begini. Dok. Kenapa Anda kemudian ragu-ragu Pak Simanjuntak? Atau tidak ragu. Saya yang mancing. Saya yang mancing. Mancing. Oke, mewakili masyarakat kalau ada keraguan. Karena pada saat itu ada kan keluarga menempatkan 1 atau 2 orang wakil di sana, dan wakil itu mencatat catatan. Baiklah, beliau dokter, beliau tahu. Tapi ilmu yang beliau miliki dalam pencatatan itu, menurut saya tidak setinggi, tidak secanggih ilmu para spesialis ini, Pak. Percaya sama saya. Oke, kalau begitu karena ini kasusnya sedang berlangsung, Bang Martin, bahkan juga kalaulah sempat ada statement ini bahwa otopsi yang kedua ini sangat bersesuaian dengan apa yang didapatkan oleh pihak Komnas HAM mengenai kronologi kejadian peristiwa penembakan. Dari bagaimana kemudian Joshua tersebut bersaksi, Pak Sambo seperti apa. Percaya nggak kuasa hukum melihat sebenarnya peristiwa pembunuhan ini sudah berbagai macam versi nih ya, mulai dari tembak menembak, kemudian dieksekusi oleh Pak Sambo dan juga Barada, ini bagaimana? Ya, yang pertama saya mau luruskan dulu, kami tidak kecewa karena memang dari awal kami akan menghormati apapun hasilnya. Namun memang dari penjelasan yang disampaikan kan memang penjelasannya tidak detail mengenai kalau memang bukan akibat luka tembakan, lalu apa? Nah, makanya nanti kami akan ikuti di persidangan saja bagaimana penjelasannya terhadap luka-luka yang kami anggap bukan merupakan tembakan. Tapi kami menghormati. Kenapa kami hormati? Salah satunya ada yang utusan dari Panglima Angkatan Bersenjata kan? Dari rumah sakit RSPAD. Jadi kita harus percaya dan kita harus hormati. Nah, namun memang cara menjelaskannya yang memang karena waktunya sedikit ya saya pikir ya. Jadi tidak bisa menjelaskan satu persatu, tapi nggak apa-apa, nanti kita ikuti persidangan. Lalu mengenai luka tadi yang persesuaian, ya yang pasti yang pertama tembak menembak patah. Lalu yang kedua dugaan perbuatan cabul juga patah. Nah, mengenai korban ini meninggal karena apa, itu juga sudah terjawab karena tembakan. Tinggal kita pastikan aja siapa saja yang menembak. Sudah ada visualisasi ataupun CCTV yang ditemukan. Awal Barada Eliezer berbohong. Ya, dia katakan bahwa dia ditembak lalu dia menembak. Habis itu ketika Joshua terkapar dia tembak lagi dari belakang. Nah, ini kan akhirnya dicabut keterangannya. Nah, sekarang kita perlu tahu siapa yang menembak dada, siapa yang menembak kepala belakang, siapa yang menembak tangan, siapa yang menembak tembak-tembakan yang lain. Nah, menurut hemat kami ini bukan perbuatan satu orang. Nanti biarlah di persidangan dijelaskan semuanya. Nanti kalau kita bicarakan lagi ini nggak selesai-selesai. Yang ada kita hanya berkutak-kutik di isu yang tidak jelas gitu loh. Oke, mungkin selain itu saya juga telah tersambung dengan Pak Susno Duaji. Ini sudah bersama kita Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang menjadi pengamat kepolisian di sini. Pak Susno Duaji, selamat malam, assalamualaikum. Iya, selamat malam Mbak Caca, selamat malam semuanya. Iya, Pak, kita hormati versi atau bukan versi ya. Otopsi kedua hari ini sudah diputuskan, sudah dihasilkan, sudah diberikan keterangan persnya juga. Sebenarnya Pak, kalau dari segi analisa Bapak,
Berbeda jauh nggak sih Pak dari yang pertama kedua, mengingat memang sama-sama ya bahwa ada 2 luka fatal ya di bagian kepala dan juga dada. Cuman agak tidak sesuai dengan harapan publik selama ini ya, karena publik kan kemarin sempat berpikirnya Pak bahwa jangan-jangan ada luka lain di tubuh Joshua ini bukan hanya karena senjata api, misalnya pemukulan dan lain-lain. Bagaimana Pak Susno menjawabnya? Pertama, visum itu kan untuk mengetahui penyebab kematian. Nah, penyebab kematian jelas sudah terjawab karena tembakan kan. Nah, sekarang kalau tersangka atau kalau orang yang juga tidak mengaku, maka dengan visum itu kita berharap bisa mengungkap siapa pelakunya. Nah, ternyata pelakunya sudah ketahuan, dalangnya sudah tahu, eksekutor sudah tahu, yang membantu melakukan sudah tahu, bahkan Ibu Putri pun sudah tahu, kita aja jadi tersangka juga. Nah, sekarang benar kata Pak pengacara keluarga Joshua ya, bahwa tidak perlu didebatkan lagi tentang hasil apa yang para ilmuwan spesialis itu umumkan gitu. Kayak kita tidak mungkin kita mendebat hasil yang sudah keluar. Walaupun saya juga belajar tentang kedokteran forensik, tapi tidak berwenang untuk memberikan penilaian. Nah, sekarang kan tinggal persoalannya, jenazah sebelum meninggal, dia niaya dengan benda tumpul atau benda tajam, ada apa tidak. Nah, ini nanti kemudian siapa saja yang menembak dan berapa kali. Nah, inilah tugas penyidik untuk mengetahui itu. Jadi bukan lagi sudah tugas dokter forensik, karena kedokteran forensik tidak bisa mengungkap siapa yang menembak. Ini tugas penyidik. Kemudian berapa kali menembak, si A, si B, si C berapa kali. Nah, ini tugas penyidik tentunya dikaitkan dengan kedokteran balistik. Nah, kedokteran balistik itu akan melihat sudut tembak, jarak tembak, kemudian proyektil yang ditemukan di badan korban keluar dari senjata yang mana. Kan di TKP ada 2 senjata kan. Nah, senjata yang ini yang megang siapa, senjata yang ini yang memegang siapa. Jadi sebenarnya makanya apa itu saya nggak tahu apakah penyidik sudah menerima hasil visum et repertum kedua atau belum, tapi berkas sudah dilimpahkan ke penuntut umum. Ini demikian yakinnya penyidik bahwa kejahatan pembunuhan sudah sempurna terbukti, tinggal hal-hal lain mengetahui dari siapa dan dari siapa serta ada penganiayaan atau tidak. Demikian. Oke, mungkin saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan masyarakat. Jadinya hasil otopsi yang pertama ini salah atau tidak sih kalau dibandingkan dengan hasil otopsi yang kedua? Ya, ini dengan mudah saya jawab bahwa penyerahan berkas tahap 1 sudah dilakukan sebelum dengan menggunakan hasil otopsi pertama. Artinya saya melihat bahwa Barreskrim itu mempercayai dengan kuat apa yang dibuat oleh kawan-kawan otopsi pertama. Dia tidak menunggu otopsi kedua, ingat itu. Penyerahannya kalau tidak salah minggu lalu Pak. Hari Jumat lalu, sudah tahap 1, itu pertama. Yang kedua, kalau kita belajar dari perlakuan Barreskrim kepada anggota yang tidak pilih bulu, semua dikipas, Pak, ya semua dijerat Pak. Iya, kita harus angkat topi. Anda harus bandingkan dengan Inavis. Ya. Bosnya Inavis itu Brigadir Jenderal juga bintang 1. Itu juga dimasukkan ke dalam. Jadi kalau ini dokter-dokter forensik ini melakukan kesalahan, pasti juga diciduk juga oleh Barreskrim. Menurut saya, Barreskrim sudah tidak pilih lagi orang. Ini luar biasa. Itu pertama. Yang kedua, tadi itu bahwa pemberkasan atau bahkan penyerahan tahap 1 sudah dilakukan ke JPU. Artinya dia sudah menggunakan otopsi tahap 1 Pak Simanjuntak. Demikian. Oke, ditahan dulu Dr. Nasir karena sekarang saya akan cek kondisi terkini di Barreskrim ini seperti apa. Sudah ada Hijul yang sudah siap mengabarkan dari sana. Sesaat lagi ya pemirsa ya, bahkan juga pertanyaan saya kepada Bang Martin. Sebenarnya Bang, ada hal yang mungkin agak mengusik hati saya ya ketika dokter forensik bahkan tadi juga dibenarkan oleh Pak Susno Duaji tidak bisa mengidentifikasi jarak tembak. Sementara kita ini kan ingin mengkonfirmasi
yang menembak, yang menyebabkan peristiwa kehilangan nyawa ini siapa sih, Pak Sambo atau Baradae? Seperti itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi kalau dari forensik pun juga tidak terbukti hal itu? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.